kepedulian pelestarian bahasa daerah ini selain dua komponen utama tadi? Ya, sebenarnya kita ndak ngerti juga ya, tidak terlalu tahu apa yang menjadi kriteria daripada Balai Bahasa. Cuma di sini yang kita lakukan di samping tadi itu siswa-siswi kita berprestasi ya di ajang Festival Tunas Bahasa Ibu itu ya. Kemudian juga ada pengimbasan yang dilakukan kepada siswa-siswi SD ini terkait dengan bahasa Madura ya, terhadap 11.000 siswa lebih ya, 11.000 lebih. Kemudian SMP 3.000 lebih, sehingga semua yang mendapatkan pengimbasan itu adalah 14.000. Mungkin Mbak Ayu agak kurang familiar dengan adanya pengimbasan, MGMP, guru master dan sebagainya. Itu istilah-istilah di kita ya, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau tadi ada istilah MGMP itu adalah musyawarah guru mata pelajaran bahasa Madura. Jadi ada semacam kelompok semacam musyawarah lah namanya, guru bahasa Madura itu. Ada yang MGMP bahasa, ada masuk Madura, ada yang IPS dan IPA dan sebagainya ya. Kemudian dari gurunya ini yang dilakukan pengimbasan itu ada sekitarnya SD ada sekitar 3.863, yang SMP ada 1.876 dan guru semua sekitar 5.739. Ini semua mendapatkan pengimbasan. Jadi mereka belajar bersama ya terkait dengan bahasa Madura ini. Terus kita juga melakukan daring ya, yang diikuti oleh sekitar 21.000. Jadi angka-angka ini tentu sangat luar biasa gitu loh. Jadi di kita itu semua bergerak, dari gurunya juga kita lakukan pengimbasan, dicas kembali ya. Kemudian dari murid-muridnya juga diberikan ruang untuk berkompetensi dan juga dilakukan seleksi tadi sampaikan oleh Pak Kabid, juga ajang kompetisi secara baik di kabupaten maupun di Jawa Timur, dan alhamdulillah kita mendapatkan beberapa juara satu tadi baik di tingkat SD maupun di SMP. Iya, baik. Berarti ini kan cakupannya milik Disdik adalah SD SMP ya Pak. Biasanya kalau SMA kan sudah di milik provinsi begitu. Nah, bagaimanakah kemudian pola pembinaannya Pak? Kan tidak mudah begitu, banyak sekali sekolah di Pamekasan, banyak sekali guru juga di Pamekasan. Nah, bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu tetap berusaha untuk mengedukasi, tetap mempertahankan hal-hal tersebut, apalagi kalau kita tahu bahwa tergerusnya bahasa daerah itu nyata terjadi sekarang ya Pak ya. Kadang anak-anak kecil mereka bahkan lebih cakap berbahasa Indonesia daripada berbahasa daerah. Nah, ini seperti apa tanggapannya nih Pak? Bisa diberikan informasinya untuk kita. Baik, ya. Ya itu tadi kita melakukan pengimbasan itu. Jadi kita bertemu dengan guru-guru itu, ada istilahnya guru master kita yang memberikan pengimbasan kepada guru-guru mata pelajaran bahasa daerah. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Terus kita lakukan juga, kita bekerja sama dengan komunitas yang ada di Pamekasan ini, apakah Duk Remok, apakah Pakematu dan sebagainya. Jadi itu terus kita lakukan. Karena bagaimanapun juga tentu para guru-guru itu ada mungkin kendala-kendala, permasalahan-permasalahan itu kita diskusikan bersama. Dari guru-guru master juga yang lebih dulu mendapatkan bintek dan sebagainya, itu nanti akan dilakukan pengimbasan kepada guru-guru yang ada di masing-masing gugus itu. Demikian. Baik, untuk di tingkat SD maupun tingkat SMP Pak, hal-hal pembinaan bahasa daerah ini praktiknya seperti apa? Kalau dulu saya sekolah masih bahasa daerah itu jamnya minim, paling seminggu cuman 1 kali, itu pun paling cuman 1 kali mata pelajaran. Nah, untuk sekarang sistem pendidikannya seperti apa untuk pembinaan bahasa daerah? Dimulai mungkin dari Bapak Taufik terlebih dahulu. Baik Bayu, jadi kalau pembinaan di sekolah
itu kita kan ada banyak jalur ya, jalur kokurikuler, jadi pembelajaran di kelas melalui namanya muatan lokal bahasa Madura. Ini memang kendalanya adalah untuk menyediakan guru yang betul-betul sesuai dengan standar itu kan susah. Tetapi kita lakukan upaya, yaitu tadi melalui guru master yang disampaikan Pak Kabid SMP. Lah guru master itu artinya guru yang dianggap punya kemampuan berbahasa Madura bagus, baik bahasa tulis ataupun bahasa lisan. Lah momentum RBD atau revitalisasi bahasa daerah yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa ini kita jadikan piloting, kita tiru. Jadi di Jawa Timur kita tahun 2023 itu ngirimkan 30 guru SD. Sekarang tahun ini sedang berangkat, sedang proses 10 guru. Lah, guru yang 10 ini kita jadikan narasumber di kabupaten. Ngerekrutlah dari masing-masing kecamatan. Mulai 3 sampai 5 orang guru yang mempunyai kepedulian terhadap bahasa Madura. Lah, dari masing-masing kecamatan ini dia terjun ke masing-masing kelompok kecamatan, ada gugus gitu sampai pada satuan, sehingga harapan Pak Kadis nanti di akhir mudah-mudahan di tahun 2025 tuntas ada 1 guru master di setiap sekolah, baik jenjang SD mungkin juga di jenjang SMP. Syukur-syukur lebih, walaupun memang kualifikasi akademiknya bukan bahasa daerah, tapi paling tidak punya standar yang sama. Itu yang jalur kokurikuler. Yang jalur non formal itu pendekatan adalah jejaring komunitas. Di Pamekasan ini kan banyak komunitas-komunitas peduli budaya Madura, di dalamnya adalah bahasa Madura. Ini banyak, Mbak. Yang alhamdulillah mereka juga banyak dari unsur guru juga peduli. Bahkan kita tidak pernah berpikir anggaran ya Pak Gadis ya. Mereka peduli. Yang penting Pak ada air gitu dan tempat. Kita support diskusi penguatan bagaimana bahasa banyak guru-guru ini punya kemampuan berbahasa Madura yang baik, sehingga kalau gurunya sudah punya pamerteh, nah itu insya Allah siswanya tertarik, terinspirasi. Juga literasi ini kan tidak hanya literasi lisan ya, ada literasi tulis. Lah bidang SD ini sudah insya Allah menerbitkan 4 buku berbahasa Madura, segmen bahasa Madura, mulai Aleng-leng Tarebung, Pakai Lengan, Andeng Amponnya Rondeng, dan kumpulan dari guru master itu. Ini diterbitkan sudah ber-ISBN, sehingga contoh yang paling saya sendiri yang mengalami itu kebetulan juga mungkin Mbak Gadis dimintai oleh masyarakat soal dedebuan. Lah kita kalau diminta orang itu untuk jadi parenteng lampa, dedebuan itu bisa jadikan kunci gitu, buka-buka, karena kan nggak mungkin ya gitu loh. Paling tidak ya walaupun nggak bagus seperti orang yang master, paling tidak bisa ndak secara struktur dan bahasa itu ndak salah-salah gitu, dan itu bisa jadi pegangan buat guru-guru yang lain dan menginspirasi anak didiknya untuk bahwa berbahasa Madura itu adalah merupakan keunggulan tersendiri, added value, nilai tambah bagi siapapun yang ada di Madura. Mungkin begitu Mbak Ayu, terima kasih. Baik, dari Pak Taufik kita mungkin ke Pak Ridwan, seperti apa ini Pak? Terima kasih. Untuk bidang SMP ya, karena bidang SMP ini memang sudah memiliki satu bentuk paguyuban atau satu bentuk organisasi yang namanya MGMP, maka kemudian pengembangan bahasa daerah itu melalui MGMP tersebut atau musyawarah guru mata pelajaran bahasa daerah. MGMP ini terdiri dari perwakilan guru pada masing-masing sekolah atau lembaga pendidikan, baik itu negeri maupun swasta. Tetapi yang paling intens melakukan kegiatan tersebut masih sekolah negeri, sementara yang sekolah swasta itu masih terbatas. Tapi tidak kemudian kita ini menjadi kendala untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang sudah diinisiasi atau dimulai oleh MGMP yang ada di sekolah negeri begitu, untuk mengikut sertakan bagaimana sekolah-sekolah swasta itu juga mengembangkan bahasa daerah ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, betul apa yang dikatakan oleh Pak Kabid SD, bahwa adanya beberapa kelompok-kelompok pemerhati itu sangat menunjang daripada kegiatan ini.
sehingga intensitas diskusi itu dilakukan secara terus-menerus. Khusus untuk MGMP ini tidak hanya sebatas formal, tetapi informal. Biasanya dalam 1 minggu sekali atau dalam 1 bulan 2 kali itu ada pertemuan informal, bagaimana kemudian membahas format yang akan dibahas pada kegiatan-kegiatan formalnya, yang tentunya juga guru-guru tersebut tidak memiliki latar belakang kompetensi atau jurusan bahasa daerah Madura, karena memang tidak ada. Kalau di SMP itu banyak dari guru-guru tersebut adalah guru bahasa Indonesia yang memang punya kepedulian begitu ya, bagaimana bahasa daerah itu dikembangkan dan bagaimana bahasa daerah itu tetap menjadi kebanggaan, ya, menjadi kebanggaan khususnya adalah bagi siswa, baik itu dalam kehidupan di sekolah maupun kehidupan di rumahnya, mempergunakan bahasa daerah secara baik dan benar. Terus terang Mbak Ayu, ya saya sendiri itu kalau disuruh berbahasa secara baik dan benar ya masih banyak salahnya, kan begitu. Nah, tetapi paling tidak bagaimana kebijakan yang dibuat ini menelurkannya atau menghasilkan satu bentuk ya kegiatan yang itu sangat bermanfaat begitu. Demikian Mbak Ayu. Baik, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, kerabat realita. Jadi untuk kerabat realita yang juga masih ingin bergabung pada pagi hari ini bisa di layanan telepon 0878 15891 maupun di streaming YouTube kami Kerabat Realita Official. Jangan kemana-mana kerabat realita, Aida Clarissa masih akan kembali, tetap stay tune di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi.
Masih setia di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi kerabat, dan masih dipancarluaskan dari Jalan Pamanguraja 03 Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Masih bersama dengan Widya Clarissa dalam rangkaian program Ruang Kabar dan talk show interaktif pada pagi atau menjelang siang hari ini bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Masih bersama 3 narasumber kita yang luar biasa juga kerabat, dengan tema Pamekasan Raih Penghargaan Kepedulian Pelestarian Bahasa Daerah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Ya, kerabat Realita, Anda masih bisa menyimak di frekuensi 89.1 Realita FM maupun yang ingin menyaksikan secara visual juga. Ini di streaming YouTube kami di Realita Official. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, serta ajukan juga beberapa pertanyaan Anda pada pagi hari ini. Kerabat, kita sudah banyak tadi membahas tentang bagaimana Pamekasan meraih penghargaan kepedulian pelestarian bahasa daerah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kemarin. Dan kerabat Realita, kita juga perlu tahu nih bagaimana kemudian impact-nya Pak dari masyarakat, untuk masyarakat ya, untuk kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat guna pentingnya melestarikan bahasa daerah ini. Nah, seperti apa ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan melihatnya dan upaya untuk mempertahankannya? Baik, jadi yang kita lakukan sesuai dengan kewenangan kita ya. Jadi kita lakukan di lembaga-lembaga satuan pendidikan yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Itu kewajiban kita yang utama, katakanlah. Kemudian yang berikutnya seperti yang Pak Kadis SD tadi, Kabid SD tadi, bahwa kita juga membangun komunikasi dengan komunitas-komunitas yang ada di Pamekasan ini. Dan alhamdulillah komunitas-komunitas ini juga di dalamnya ada dari guru-guru SD, SMP, dan SMA. Sehingga ini kita terus lakukan komunikasi dan bincang-bincang lah dengan mereka dalam rangka pelestarian dan pengembangan bahasa Madura di Pamekasan, khususnya Pamekasan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan juga tahun kemarin, tahun 2024, melaksanakan lomba pidato bahasa Madura yang kita beri nama Atu Penal ya. Jadi ini pesertanya semua kepala dinas atau pimpinan OPD yang ada di Kabupaten Pamekasan ya. Karena ini baru, tentu kita membatasi kreasinya ya. Artinya tema yang disampaikan itu adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi daripada lembaga yang beliau pimpin. Mungkin tahun depan kita bisa juga merambah keluar, dalam artian apakah temanya atau pesertanya. Yang kedua juga ada inisiatif untuk melakukan semacam lomba lawak nongkel ya. Jadi ada seperti yang FTB itu. Jadi lawak nongkel itu kalau istilah di TV itu adalah stand up comedy, tapi dengan bahasa Madura. Karena kan kita itu kaya dengan lucu-lucuan seperti itu ya. Madura ini sangat banyak sekali, baik sebagai subjek maupun objek ya. Itu mungkin juga bisa ditampilkan pada saat lomba nanti. Mudah-mudahan di 2025 kita laksanakan itu ya. Sehingga dengan cara seperti ini masyarakat juga akan tergerak untuk melestarikan bahasa Madura. Sesuai dengan tagline daripada Badan Bahasa itu, ayo kita utamakan bahasa Indonesia, tapi kita lestarikan bahasa daerah dan kita kuasai bahasa internasional gitu loh. Gitu Pak. Baik, kemudian apa sebenarnya rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Kabupaten Pamekasan di sini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, usai menerima penghargaan ini? Baik, penghargaan ini yang pertama bukti bahwa kita sudah berada di jalan yang benar ya. Yang kedua, ini juga semacam penyemangat bagi kita. Artinya bahwa Kabupaten Pamekasan ini harus bisa mempertahankan penghargaan ini. Minimal kita, meskipun penghargaan ini misalnya tidak kita dapatkan, tapi upaya untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa itu jangan sampai
kendor karena kita sudah mendapatkan penghargaan, baru kemudian kita leleh, jangan. Jadi tetap kita lakukan pengembangan dan pelestarian bahasa. Tentu kami memiliki keterbatasan itu. Kalau ada tadi mungkin ada pemirsa menyatakan di era efisiensi seperti apa gitu. Jadi tentu ini berharap dari peran masyarakat secara masif. Artinya ayo yang memiliki komitmen, memiliki potensi dalam pengembangan bahasa Madura itu bekerja sama dengan kita. Tidak, istilahnya tidak pakai APBD gitu loh. Pakai mungkin ada sumbangan dari teman-teman. Toh ini sebenarnya tidak mahal-mahal banget itu. Tadi Pak Kabid juga menyatakan hanya dengan disediakan air minum, Pak. Malah ada komunitas-komunitas itu yang bisa ingin masuk ke lembaga-lembaga pendidikan, jangan dibayar Pak kami. Kalau dibayar takut mencederai niat kami. Itu sudah sangat bagus sekali. Tentu yang ini harus dikonkretkan. Artinya wacana-wacana atau perbincangan-perbincangan ini kita akan menyusun semacam tindak lanjut ya. Bagaimana nanti kita berkomunikasi dengan komunitas dan juga MGMP ini sehingga pelestarian dan pengembangan bahasa Madura ini tetap berlanjut. Dan ada kegiatan konkretnya itu yang berikutnya. Kita juga ingin ada program 1 hari berbahasa Madura ini kita clearkan. Mudah-mudahan di 2025 ini kita bisa, karena kemarin sebenarnya 2024 itu sudah siap kita ingin agar bahasa Madura digunakan di semua organisasi perangkat daerah pada saat kita itu menggunakan pakaian Madura. Yang laki pakaian sakera, yang perempuan pakai marlena. Cuma kemarin kan ada perubahan dari hari Jumat ke hari Kamis. Nah, ini masih kita pertimbangkan lagi apakah kita juga akan dilaksanakan pada hari Kamis atau tetap di hari Jumat gitu loh. Kita masih perlu mendengarkan, kita lemparkan ini ke masyarakat, mudah-mudahan masukan dari masyarakat juga mempercepat realisasi dari pelaksanaan sabara ini. Kemudian yang kita lakukan juga adalah mengembangkan kemampuan menulis guru tentang budaya dan nilai kearifan lokal. Jadi kita ingin guru-guru itu menulis dan kita sudah bekerja sama dengan media agar guru-guru itu menulis di media cetak. Nah, jadi ini juga bisa terkait dengan situasi atau pelajaran-pelajaran di sekolah atau juga termasuk di dalamnya adalah bahasa Madura. Kemudian berikutnya meningkatkan intensitas dan kualitas lomba-lomba berbasis bahasa Madura. Jadi siswa-siswi kita itu bukan hanya kita berikan atau kita jejali dengan ilmu-ilmu, tapi juga harus kita lihat, harus kita evaluasi bagaimana caranya. Tentu kita melaksanakan lomba-lomba. Ada 7 lomba yang FTB itu rekomendasi ke kita, itu mulai dari lomba carakan Madura, kemudian pidato, cerita pendek, kemudian templeng macapat, dongeng Madura, puisi Madura, termasuk lawak nongkel ini nanti kita akan lomba-lombakan. Demikian Mbak Ayu. Baik, ada respon ini Pak dari penonton kita. Alhamdulillah luar biasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan, semoga terus maju dan juga berprestasi. Amin. Ada juga, nah ini Pak, pastinya pertanyaan ini selalu ada berkaitan dengan anggaran Pak. Nah, di tengah kondisi efisiensi anggaran, bagaimana mengoptimalkan program yang sudah dicanangkan tadi? Ya, ini sudah kita sampaikan tadi sebenarnya nih ya. Tadi memang anggaran penting ya, jerbasuki mobil gitu. Tapi juga tanpa anggaran insya Allah kita berjalan. Toh ini sebenarnya menjadi tugas pokok fungsi dari mereka, dari guru misalnya, memberikan pembelajaran bahasa Madura itu juga menjadi tugasnya. Hanya barangkali nanti terkait dengan lomba-lomba misalnya ini seperti apa, ya tentu kita kalau misalnya kita laksanakan dulu misalnya di hotel, ya kita tidak laksanakan di hotel. Kalau dulu misalnya ada makan siang lengkap dengan 4 sehat 5 sempurna,
mungkin hanya 4 sehat ya, itu aja ya. Itu aja. Itu aja ya. Itu aja. Ya, demikian baik. Oke, baik. Mungkin sebelum menutup kebersamaan kita edisi hari ini, harapannya ke depan seperti apa Pak Kadis dan juga Pak Kabid, baik pembinaan SD maupun Kabid pembinaan SMP yang ke depannya begitu. Tadi disampaikan sudah banyak sekali, mulai dari pembinaan baik dari siswanya maupun dari gurunya juga, dan terakhir begitu ke depannya inginnya nih kalau kita bisa berandai-andai ini seperti apa? Silakan. Izin Pak Kadis. Jadi sudah dibahas kalau harapan-harapan dari Pak Kadis tadi sudah banyak Mbak Ayu. Cuman ada satu hal menurut saya yang menarik, yang belum digarap, dan ini tidak cukup oleh Dinas Pendidikan. Mungkin ini bisa didengar oleh pemirsa dan para pemangku kepentingan lainnya, yaitu adalah ketersediaan prodi bahasa daerah atau prodi bahasa Madura. Kenapa Mbak? Di struktur kurikulum baik jenjang SD mungkin juga jenjang SMP ya Pak Kabid, itu ada namanya mulok, dan ini wajib karena melalui pergub, dan nanti kita juga sedang usulkan, kita ajukan dan pergub tentang mulok bahasa Madura. Lah ini guru-guru nggak mungkin mau ngajar mulok bahasa Madura karena tidak didukung oleh hak yang sama dengan guru yang lain. Kalau guru kelas dapat tunjangan profesi guru, guru PAI juga sama. Lah guru mulok ini nggak ada Mbak. Kenapa nggak ada? Karena belum ada LPTK. LPTK itu lembaga penyelenggara tenaga kependidikan atau kampus lah yang punya prodi bahasa Madura. Kita berharap di Pamekasan khususnya karena kampusnya banyak, mungkin para pemangku kepentingan ini bisa mendorong ini. Kalau prodi bahasa Madura ada dan sertifikasi guru mulok ini ada, maka ini akan jauh lebih banyak orang yang akan, anak-anak muda calon-calon guru akan ngambil melalui jalur RPL mungkin ya, atau enggak boleh langsung ke depan, kan ada harapan gitu. Makanya nggak jarang yang mau ngajar mulok karena harapan masa depannya gitu loh. Belum secerah guru-guru mapel atau guru kelas yang lain. Ini mungkin harapan kami tidak lama, baik mudah-mudahan ada di Pamekasan atau di Madura ataupun di Jawa nanti buka prodi bahasa Madura. Mungkin itu Mbak Ayu. Terima kasih. Baik, Pak Kabid pembinaan SMP. Ya. Kalau tadi Pak Kadis sama Kabid SD itu berbicara pada tataran makro, maka saya lebih kepada tataran mikronya begitu. Di tataran mikro saya berharap apa yang sudah ada sekarang, baik itu dalam bentuk lomba ataupun dalam bentuk pemanfaatannya, maka kemudian ada pengembangan-pengembangan. Saya mengistilahkan itu adalah diversifikasi. Diversifikasi itu bisa melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Maksudnya itu begini. Jadi ketika ada kegiatan seperti sekarang dalam bentuk lomba, mungkin ada hal-hal yang selama ini itu merupakan bagian daripada bahasa daerah atau pengembangan bahasa daerah, maka itu digali dan kemudian menjadi bagian penting dari kegiatan-kegiatan pelaksanaan kebahasa daerahan itu. Nah, kenapa saya katakan intent dan extend? Intent itu adalah bagaimana wilayah yang sempit itu tetap menghasilkan sesuatu yang produktif begitu. Bagaimana ketersediaan tenaga yang dari latar belakang bukan bahasa daerah tapi tetap produktif. Nah, kalau ekstensifikasi itu mungkin kepada area perluasan. Saya lebih mengarah kepada mikro, itu lembaga-lembaga pendidikan. Tadi saya sudah mengatakan bagaimana kemudian lembaga-lembaga pendidikan itu yang itu dikomandani oleh para guru master atau kelompok-kelompok yang peduli, itu bisa mengembangkan bahasa daerah tidak hanya pada skup wilayah yang saya katakan negeri, wilayah swasta atau kelompok-kelompok non formal, itu juga bisa terjangkau. Demikian Mbak Ayu. Baik, terakhir mungkin Pak Kadis ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih. Jadi sudah sangat jelas semua dari Pak Kabid pembinaan SMP dan juga Kabid pembinaan SD ya. Satu hal yang perlu saya pertebal katakanlah ya.
Jadi memang banyak harapan bahwa di Madura ini, khususnya di Pamekasan ini, ada perguruan tinggi yang memiliki jurusan bahasa Madura. Saya mengucapkan selamat ketika kemarin bahwa Stein ya, IAIN Madura. IAIN kemudian menjadi UIN ya, IAIN. Ya, mudah-mudahan nanti juga dari Pak Rektor beserta teman-teman Sivitas Akademika bisa menghasilkan katakanlah jurusan bahasa Madura. Mudah-mudahan juga ada upaya juga dari Unira kemarin. Nah, kita memang ada keterbatasan ya, ada sesuatu yang perlu dibahas sebenarnya. Ini membutuhkan dukungan politik ya, karena untuk mendirikan sebuah jurusan itu harus ada ketersediaan guru-guru S1, S2, S3, profesor yang memang jurusan bahasa. Dan ini kan tidak mungkin kita akan menghasilkan doktor, magister dan sebagainya. Gimana wong jurusannya belum ada? Belum pernah ada itu loh. Jadi ini harus ada semacam kompromi, mungkin ya istilahnya kompromi kebijakan khusus. Kalau ini yang menjadi patokan, selamanya tidak akan pernah ada jurusan bahasa Madura itu. Oleh sebab itu tentu perlu kita bersama semua yang memiliki komitmen di pendidikan ini, baik komunitas, kemudian juga ditunggang oleh memiliki kewenangan, termasuk juga dari jalur politik. Sehingga dengan demikian nanti ketika sudah, anggaplah ada semacam dipersamakan antara yang mereka memiliki gelar doktor, magister dan sebagainya termasuk profesor, tentunya nanti akan menghasilkan profesor, doktor, magister itu yang jurusan bahasa Madura khususnya. Kalau ini kita tidak mulai, ya selamanya kita hanya berkutat di wacana-wacana ini saja ya. Barangkali ini membuka pintu diskusi daripada pengambil kebijakan. Terima kasih, Mbak Ayu. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Alwi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Bapak Taufik Hidayat selaku Kabid Pembinaan SD, dan juga Pak Ridwan selaku Kabid Pembinaan SMP dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Dan demikianlah kerabat talk show kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah setia bersama dengan Ayuda Clarissa. Akhirnya kita pamit undur diri, stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.